Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama membuat sebuah game sederhana, yaitu mencari perbedaan. Jadi di mana tampilannya seperti ini, bisa kita lihat di sini. Gambar yang atas dan gambar yang bawah ini hampir mirip. Ada terlihat nanti informasinya berapa perbedaannya. Nah, di sini. Oh, ternyata di sini ada 5 perbedaan. Nanti ini akan setiap kali games dimulai random ya, antara 3 sampai 5 perbedaan. Kemudian ketika skornya nanti udah ketemu mana yang berbeda dari gambar atas dan gambar bawah ini bertambah 1. Kemudian jika sudah sampai jumlah yang sama dengan jumlah perbedaan yang diberikan, maka dia menang. Langsung saja kita mainkan, coba. Kita cari 5 perbedaan dari gambar atas dan bawah. Kita cari ya 5, berarti mana? Nah, ini 1. Oke, dia akan ketika diklik dan hilang. Kemudian skor bertambah 1. Nah, tambah lagi. Ini 3, 4, dan satu lagi teman-teman, kita cari mana perbedaannya. Ini ya berarti. Nanti ketika sama, kamu menang kakak. Ada notifnya. Selamat kamu berhasil. Langsung saja kita mulai dari 0. Bagaimana cara membuat mini game ini. Nah, seperti itu ya. Langsung saja. Teman-teman nanti bisa buka scratch.mit.edu ya. Kita beri judul saja di sini, find the difference, atau pakai bahasa Indonesia saja, temukan perbedaannya. Oke, kita mulai dari 0 ya. Otomatis ini template sprite-nya kita hapus. Oke, kita akan mulai benar-benar dari kosong. Yang pertama kali dilakukan adalah kita tentukan dulu latarnya ya, latarnya. Kita gunakan saja latarnya ini XY grid agar kita bisa mengetahui posisi-posisinya sambil dijelaskan nantinya. Oke, kemudian jika sudah, kita akan tentukan atau kita buat sprite-nya. Sprite-nya simple saja. Kita akan buat saja dari 0, sprite-nya sederhana. Yang penting dari mini game ini harus dipelajari konsepnya ya. Konsepnya yang penting. Kita buat sebuah kostum di sini 56 kali 56 boleh. Nah, kita taruh di tengah. Kemudian kita hilangkan saja garis tepinya ya. Jadi hanya warnanya saja. Kemudian tinggal kita copy saja duplikat ini. Jadi ada 2 kostum di sprite ini. Kostum 1 dan kostum 2 ya. Kita mulai coding. Kita mulai codingnya. Setelah kita buat satu sprite ini, kita akan tentukan dia harus ngapain aja di sini si sprite ini. Yang pertama kali adalah ketika diklik ya, terperbesar saja. Nah, biar lebih jelas tampilannya. Nah, oke. Jadi ketika games ini pertama kali diklik, bendera hijau mulainya, kita akan paksa dia untuk menuju ke titik
0.0 ya, ke titik koordinat 0, jadi di tengah-tengah, dia berada di tengah-tengah. Oke. Kemudian, nah kalau kita klik di sini, nah dia akan berada, pindah dia ke sini, posisi tengah-tengah ya. Kemudian kita hilangkan, karena kita nggak pakai yang di tengah-tengah, kita hilangkan, bukan hilangkan ya, tapi lebih tepatnya kita hide, sembunyikan. Nah, tentunya ketika ada sembunyi berarti ada show ya. Tampilkan, itu nanti kita tampilkan. Kemudian di sini kita tambahkan Switch Custom. Custom berikutnya, atau di sini kalau teman-teman sini pakainya bahasa Indonesia ya. Teman-teman kalau pakai bahasa Inggris, switch custom ke custom nomor 1 dulu. Kita pakai custom yang pertama. Untuk custom yang kedua ada fungsinya, nanti Mister jelaskan. Kemudian kita atur saja di sini untuk variabelnya. Kita buat variabel. Kita buat variabelnya variabel score ya. Oke. Variabel score. Kemudian kita atur set pertama kali game ini dimulai, kita atur skornya ke nilai default 0 ya. Kemudian ini intinya ada di sini. Jadi teman-teman, bagaimana memunculkan ini di nanti akan kita pisahkan ya. Kita bikin garis dibagi dua antara area yang atas dan area yang bawah. Oke. Kita munculkan ini random ya. Kotak-kotak ini agar munculnya random. Kita ulangi sebanyak, kita akan tampilkan 10 dulu, 10 kotak untuk kita gandakan ya. Kita bisa gunakan ini. Ulangi sebanyak, nah kita pisahkan aja dulu di sini 10 kali. Kemudian tampilannya kita rubah, change, ganti, ubah efek warna sebesar 25, kemudian atur warnanya juga. Atur ukurannya ke, sebentar, kita atur ukurannya menjadi 30 sampai 90% saja ya. Nah, pilih acak. Jadinya ukurannya 30 sampai 90. Coba kita ubah. Nah, dia kan berubah-berubah kan? Nah, tapi kita inginnya setiap perubahan satu kotak ini tampil ya, tidak menumpuk di sini. Jadinya kita butuh sebuah variabel untuk mengatur posisi-posisi tersebut. Variabel X dan variabel Y. Oke, kita buat saja di sini. Buat sebuah variabel ya. Misalnya kita untuk ini, untuk posisi X-nya kita ketiknya variabelnya random X. Oke. Kemudian jangan ditampilkan. Kemudian bikin satu buah lagi untuk random Y. Titik random Y, nggak usah ditampilkan. Maka kita atur di sini random X, kita atur posisinya ke nah, kita atur di sini. Jika kita lihat di sini sumbu koordinatnya,
paling kiri nilai X-nya adalah min 240. Ya, kemudian Y-nya sama dengan 0. Kalau paling kanan X-nya 240 plus 240 ya. Berarti kita bisa taruh areanya, perbatasannya untuk sebelah kiri ini dari min 200 sampai plus 200 sampai sini kira-kira ya. Nanti akan muncul kotaknya. Oke. Kemudian untuk Y-nya kita atur lagi. Kita atur Y-nya ya. Posisi Y-nya kita atur lagi. Ini jangan disatuin dulu sebentar. Dari kalau lihat-lihat di posisinya ini paling bawah min 180, paling atas plus 180. Berarti kita mulai dari 150 di atas nih ke 10. Kita mulai dari sini. Nah, hingga ke nilai Y. Nah, coba kita jalankan. Apa yang terjadi? Belum ya? Oke. Belum terlihat. Kalau kita satukan, karena belum kita munculkan, berarti kita harus go to X, Y. Variabelnya kita tampilkan. Nah, pergi ke random X dan pergi ke random Y. Kemudian clone. Kita create clone-nya nih. Kita create clone-nya agar dia men-clone dirinya sendiri. Coba kita jalankan. Oke. Harusnya dia udah tampil. Oke, ada yang salah. Kita cek ya. Clone of myself. Oh, ketika dia clone harus kita tampilkan ya. Ketika dia mengklon dirinya sendiri, when I start clone harus kita tampilkan. Oke. Nih. Ada di control di sini, so harus kita tampilkan. Kalau tadi di hide ya. Di sini sudah kita hide, sembunyikan. Sekarang kita tampilkan. Nah, kita harus tampilkan. Kita jalan. Nah, itu dia. Masih ada yang lewat garis ya. Sini aja Y-nya, berarti Y-nya jangan 10. Masih ada yang lewat garis, berarti Y-nya sekitar 15. Agar dia tidak melewati garisnya. Nah, nanti karena kan di situ kita bikin sebuah garis ya, 20 berarti. Tergantung besarnya random acak ini ukurannya ya. Coba kita cek. Di sini ada 10 betul. Coba kita cek. 1 2 3 4 5 7 8 9 10. Nah, betul ada 10 kotak ya. Oke, good. Tahap pertama sudah selesai. Kemudian kita akan membuat ini ada di bawah juga. Kita buat ini ada di bawah juga. Jadi kan nanti
agar identik ya. Oke, selanjutnya ini kita ketika di ini kita mulai taruh atas saja dulu. Kita pisahkan atas ya. Oke, kita akan memberikan cloningan untuk yang ini. Kita clone dulu nih. Ya, jadi tinggal kita bikin sebuah random lagi, pergi ke random X dan random Y lagi di bawahnya, random Y. Namun random Y nya ini harus di bawah, berarti dimulai dari sini nih, min 180. Berarti random Y diambil 180 agar setiap, misalnya di sini ada, di sini posisinya 30, berarti 30 diambil 180 pasti berada di sini nanti. Oke, caranya dengan kita tambahkan sebuah operator. Oke, tambahkan di sini. Nah, posisinya jadinya ada di bawah dia, min dikurang 180. Kemudian kita tampilkan lagi clone of myself, cloning. Nah, coba kita jalankan kembali ya. Nah, sudah tampil. Nah, kita lihat identik ya. So, sama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, alhamdulillah pada step ini kita sudah berhasil membuat sprite-nya yang random, di mana gambar yang atas dan gambar yang bawah sudah serupa. Selanjutnya kita akan buat satu sprite lagi, mungkin garis ya, agar buat membedakan. Nanti kita ganti backgroundnya, kita tambahkan dulu garisnya, tekan shift agar bisa bikin gambar garis lurus. Nah, seperti ini. Kemudian besarnya garis kita bisa pertebal, diklik dulu ya, diklik dulu, kemudian kita naikkan ketebalannya. Nah, kalau dirasa sudah cukup, kita pindahkan ke tengah aja posisinya. Harusnya dia di tengah-tengah. Nah, kita coba klik di sini. Nah, oke, jadi ada perbedaannya. Kemudian latarnya bisa kita ganti setelah kita bisa memahami koordinat-koordinatnya, titik-titik koordinat, sumbu X dan Y, kita bisa rubah ya. Itu untuk penjelasan posisi-posisinya aja saja tadi ya. Nah, kita bisa ganti panggungnya dengan yang lebih bagus. Misal kita gunakan ini aja saja. Nah, jadi biar smooth. Oke, kita lanjut lagi ke sprite sebelumnya. Nah, sekarang tugas kita, langkah selanjutnya adalah menambahkan jumlah sprite untuk perbedaannya. Ya, kita akan tambahkan untuk perbedaannya. Jadi kita tambahkan saja, logikanya sama seperti ini. Tinggal kita tambahkan satu variabel dulu untuk menandakan itu untuk yang perbedaannya. Jumlah perbedaan. Oke. Seperti itu. Nah, kita bisa atur di sini, skornya boleh di sini. Jumlah perbedaannya di sini boleh. Oke. Kemudian kita set jumlah perbedaannya. Kita akan tampilkan jangan 4 terus perbedaannya atau 5 terus. Kita akan tampilkan di sini perbedaannya random ya. Kita rubah saja di sini, pilih acak 4 sampai 5 misalnya.
Oh, 3 sampai 5 misalnya kan. Kemudian, nah, kostum yang kedua ini untuk membuat perbedaannya. Jadi, kita bisa manfaatkan tampilannya. Untuk yang perbedaan kita ganti kostum kedua, ya. Kemudian kita buat dia muncul. Repeat, ulangi sebanyak berapa kali di sini. Nah, ulangi sebanyak, misalnya di sini diminta 5 perbedaan, berarti ulangi sebanyak 5 perbedaan. Berarti kita bisa tambahkan di sini variabelnya, misalnya jumlah perbedaannya. Berapa kalinya di sini muncul sesuai dengan nilai yang ada di sini, variabel yang ada diberikan. Pilih acak. Kalau misalnya diminta 3 perbedaan, berarti dia akan membuat sprite 3 di sini untuk dicari perbedaannya. Oke, sama seperti sebelumnya. Kita rubah dulu colornya, ubah efek warna, kemudian atur ukurannya kita random juga sebesar 30 sampai 90 ya. Nah, di sini kita akan berikan juga, kita set randomnya, atur random x y ke, nah nih kita bisa atur juga di sini. Mulai dari perbedaannya itu min 200 sampai 200, kemudian ini x-nya, nilai x-nya, kemudian kita atur kembali nilai y-nya juga, kita acak lagi 150 sampai 20 ya. Kemudian baru kita tampilkan go to, pergi ke random x dan random y, random x dan random y, sorry di atasnya sini, di dalam perulangan ini. Kemudian baru kita clone dia. Nah, oke, coba kita jalankan. Terus jumlah perbedaan. Oke, stop. Nah, sudah tampil nih perbedaannya ya, kita hitung, tapi masih belum bisa di klik ya karena kita belum buat codingannya. Di sini sudah tampil, oh perbedaannya 4, berarti ada 4 perbedaan. Kita cari di sini, pasti ada 4 perbedaan. Di sini ada 10, di sini ada 14 berarti ya. Kemudian bagaimana caranya ketika di klik dia kembali ke ini, hilang, misalnya klik ini berbeda nih ya kan, dihilang gitu. Kita bisa tambahkan di sini. Nah, di sini ketika kita mulai sebagai clone, kita akan mengulangi terus ya. Ulangi terus. Kemudian kita cek kondisinya. Jika mouse-nya, nah mouse pointer nih, jika menyentuh mouse pointer dan dikliknya, kita pakainya ini dulu, sebuah operan boolean. Nah,
Jika menyentuh pointer mouse dan diklik mouse-nya, dia akan hilang. Dia harusnya hilang ya. Kita akan perintahkan dia untuk menghilang atau di delete. Mouse down, tombol mouse down ya, tombol mouse down. Bukan yang ini, bukan tombol mouse down, mouse ditekan. Ikut terlalu lebar. Oke, nah ini jika diklik dia akan hilang ya, dan skornya bertambah 1 seperti itu. Ini kita tambahkan lagi if control jika caster number, jadi yang bukan custom, yang berubah adalah caster number ya. Perbedaannya yang custom number 2 ya. Kalau yang custom nomor 1 itu untuk gambarnya, perbedaannya itu di custom nomor 2 ya. Kita pakai operator. Jika dicek lagi di sini, jika kostum number jika kostum number 2, maka change variable skornya, atur change, rubah skor menjadi 1 dan dihapus, disk clone-nya dihapus. Jadi clone ini, sprite ini dihapus. Nah, seperti itu. Kita jalankan. Wah, hilang. Mana dia? Wah, hilang. Pulihkan, kita pulihkan. Tenang, jangan panik, saudara-saudara. Bisa hilang begini tiba-tiba di tengah jalan. Ini bug dari Scratch ya. Oke, kita lanjutkan saja. Oke, tadi sudah sampai mana? Mohon maaf. Tidak sengaja tiba-tiba crash dari browsernya. Kita ulangi saja sampai di sini. Jika ditekan, kita tampilkan dulu. Nah, jika ditekan nih yang berbeda, nah ada jumlah perbedaan 3. Oke, ditekan dan dicek ya, apakah custom number 2 yang bisa ditekan hanya custom number 2 saja. Kalau yang custom nomor 1 nggak bisa ditekan, nggak bisa diklik, dan nggak bisa hilang karena itu default gambarnya ya. Berarti ini kita ubah skornya menjadi 1 dan kita hapus clone-nya, dia akan menghilang. Oke, kita tes ya. Oh, mana perbedaannya kira-kira? Ini yang gede ini 1. Nah, 1 ada 5, 2, 3, 4, dan 5. Satu lagi, nah 5. Harusnya kalau sudah benar semua seperti ini, tampil di sini kamu menang ya. Atau sebelum itu kita bisa tambahkan suara dulu agar lebih menarik ketika diklik. Kalau ini custom nomor 1 nggak bisa diklik ya, custom nomor 2 aja yang bisa diklik, yang bisa hilang. Kita bisa tambahkan suaranya ya. Oke, kita
kita bisa tambahkan suaranya di sini. Kita cari suaranya. Kita cari tambahkan suaranya di sini. Koin misalnya. Nah, oke. Kita tambahkan aja di sini. Mulai mainkan suara koin. Nah, kita jalankan lagi. Kita cari 5 lagi perbedaannya. Oke, kita cari 5 perbedaan. 1 2 3 4. Satu lagi mana guys? 5 yang ini. Oke, betul ya. Alhamdulillah sudah 90% games kita jadi ya. Kemudian langkah terakhir kita akan berikan sebuah alert berarti ya. Di sini kita tambahkan kamu menang misalnya kan gitu. Nah, kita tambahkan di sini teks. Selamat kamu menang kakak. Kita bisa rubah hurufnya menjadi pixel. Warnanya pun boleh. Warna silakan disesuaikan. Selamat kamu menang kakak ya kan. Ini spread 3. Berarti kita bisa tambahkan di sini. Ketika diklik, spread ini harus hilang dulu ya. Jangan ditampilkan dulu. Kita sembunyikan dulu. Kemudian kita bisa tambahkan di sini controlnya. Jika if tadi di sini kita tambah if. Jika skor sama dengan jumlah perbedaan, maka skor jumlah perbedaan maka dia menang ya. Nah, ini baru ditampilkan. Kemudian stop all. Control. Berhenti semua. Selamat kamu menang. Ya. Yeah. Kita tes. Nah. Sekarang perbedaan 3. Cuma 3 berarti ya, kita cari 3 perbedaan. Mana ya? Ini 1. Nah, kalau yang tidak tidak berbeda dia nggak bisa diklik ya. 2, satu lagi. Cari guys ya, permainan cukup simple, mudah ya. Ini ya. Mana nih? Satu lagu yang ini. Selamat kamu menang kakak. Alhamdulillah game kita sudah berhasil. Coba kita sekali lagi kita perbesar. Coba jalankan lagi. Ya, 5 perbedaannya. Oke, kita cari 5. 1 2 3 4 dan satu lagi 5. Nah, selamat kamu menang kakak. Alhamdulillah. Jadi seperti itu kurang lebihnya cara membuat step by step sebuah game sederhana mencari perbedaan. Kita bisa memanfaatkan sebuah alur programming untuk menggandakan sebuah sprite. Kemudian sprite-nya ini bisa kita mainkan sedemikian rupa ketika perbedaannya telah ditemukan dan diklik dia akan menghilang. Ya. Oke, selamat mencoba. Semoga berhasil teman-teman. Jika ada pertanyaan, masukan, tafadhol di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku save.